Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahal, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahal. Sahil umurana fid dunya wal akhirah. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yakni tadabbur Al-Quran. Kita masuk materi baru atau surah baru, yakni surah Al-Ghasyiyah. Silahkan dibaca terlebih dahulu dari awal sampai akhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. Diulang. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Baik. Nah, kita mulai pengenalan terhadap surah dulu. Surah ini tergolong surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Madinah. Ya. Kemudian surah ini dalam hadis yang sahih disunahkan dibaca pada 3 keadaan ya, secara khusus, yakni sholat Jumat, dan 2 sholat Id. Sholat Id. Secara khusus, adapun secara umumnya surah ini termasuk juga sunnah dibaca di dalam sholat Isya. Sholat Isya. Karena sholat Isya itu dari surah An-Naba sampai surah Ad-Duha. Bagian-bagian dari surah itu disunahkan untuk dibaca di dalam sholat Isya. Kemudian ketika kita membaca ayat pertama di dalam surah ini disunahkan membaca dengan bala, dengan suara yang lirih. Hal ataka hadithul ghashiyah. Maka jawab bala. Bala itu tentu ya Allah, ya. Tapi bukan dengan suara yang jahar ya Bunda, suara yang lirih. Kita yang membaca, entahkah itu dalam sholat berjamaah ataupun itu sholat munfarid, sholat sendiri. Makanya orang-orang yang paham tentang ini biasanya dia baca hal ataka haditsul ghashiyah. Sebelum dia melanjutkan ayat kedua, dia akan membaca dengan suara lirih, bala. Tentu ya Allah, sudahkah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Ya katakan, jawab bala. Nah, kemudian di akhir surah ketika kita membaca summa inna alaina hisabahum, maka disunahkan berdoa dengan suara lirih. Allahumma hasibni, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Jadi idealnya Bunda, ketika kita membaca surah ini, di awal ayat kita membaca bala dengan suara lirih, di akhir ayat ketika kita membacanya, maka disunahkan untuk berdoa dengan suara lirih juga. Saya juga termasuk orang yang biasa juga mengamalkan sunnah ini. Ketika membaca surah Al-Ghashiyah, Thumma inna alaina hisabahum, Allahumma hasibni hisaban yasira. Baru setelah itu, Allahu Akbar, ruku. Kemudian sholat seperti biasa. Singkat kok doanya Bunda, hafal. Allahumma hasibni hisaban yasir. Mau dibuat dengan hukum idgham boleh, mau dibaca tanwinnya saja boleh. Allahumma hasibni hisaban yasiron.
Boleh. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Boleh. Atau Allahumma hasibni hisaban yasiro juga boleh. Baik. Coba baca sama-sama 3 kali. Allahumma. Lagi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sekali lagi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Sudah hafal? Nah, kalau Bunda baca dalam bahasa Indonesia nggak boleh, karena dia kan dalam sholat. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Nah, karena dia dalam sholat, dibaca. Kalau di luar sholat tak ada masalah kan? Tapi kalau di dalam sholat itu dia mesti bacanya dengan bahasa Arab. Ya. Baik. Yang ketiga, setelah kita bahas tadi bahwa surah ini tergolong surah Makkiyah, kemudian surah ini disunnahkan dibaca secara khusus pada 2 sholat, yakni sholat Jumat dan 2 sholat Id, ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Secara umum disunahkan dibaca pada sholat Isya. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca ayat pertama, disunahkan membaca bala dengan suara lirih, dan di ayat terakhir disunahkan membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian yang keempat, tema utama. Yang ketiga ya. Poin ketiga ya Bunda. Poin ketiga. Tema utama dalam surah ini yakni menceritakan sekelumit gambaran hari kiamat serta balasan yang akan diterima manusia ketika itu. Menceritakan sekelumit gambaran hari kiamat serta balasan yang akan diterima manusia ketika itu. Surah ini juga mengandung kecaman. Surah ini juga mengandung kecaman terhadap mereka yang tidak mengambil pelajaran, terhadap ayat-ayat Allah yang terhampar di bumi dan di langit. Sudah? Sambil menjelaskan batas Nabi dan kita semua dalam berdakwah. Sambil menjelaskan batas Nabi dan kita semua dalam berdakwah. Jadi dimulai dengan cerita tentang hari kiamat, kemudian nanti yang kedua berbicara tentang kecaman terhadap orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang terbentang baik itu di bumi maupun di langit. Maka nanti di ayat ini kita akan ketemu, Allah akan perintahkan kita, cobalah kita lihat
Jangan-jangan kita yang baca ini termasuk dalam kecaman itu. Ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah perintahkan kita untuk mengambil faedah, mendulang faedah, mengambil pelajaran dari unta. Pelajaran apa yang bisa diambil? Berarti masuklah kita ini, Bunda. Karena orang-orang musyrikin Makkah itu hari-hari mereka hidup berdampingan dengan unta, tapi enggak mengambil pelajaran dari unta tersebut. Jadi ada nanti disampaikan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor unta. Jangan-jangan ada yang baru sadar nih. Wah, ternyata dengan unta saja nambah keimanan kita ya. Bolak-balik umroh, tapi nggak bertambah imannya kalau melihat unta udah. Baik. Biasanya kalau mau naik unta itu mereka yang city tour ke Taif baru nampak unta kan. Jadi mau arah ke Taif itu banyak peternak-peternak unta yang mau minum susunya langsung, yang mau beli minyaknya langsung ada, minyak unta. Ya. Kemudian yang mau mengendarainya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Baru ditutup dengan batas Nabi dan kita semua di dalam memberikan peringatan atau di dalam memberikan nasihat. Ternyata kita dianjurkan untuk memberi nasihat, Allah kasih batas. Kalau lebih dari itu malah dosa. Ya. Baik, kita lanjutkan mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal dimulai dengan huruf istifham. Ya. Poin-poin pentingnya saja yang ditulis Bunda. Ya. Ataka itu terambil dari ata ya'ti. Ya, ata ya'ti. Telah datang. Telah datang. Hal ataka, sudahkah atau apakah? Ataka telah datang. Hadis apa artinya? Hadis, berita. Kalau hadis Nabi itu berarti berita dari Nabi kan itu. Baik. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini Bunda salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu kan sangat banyak sekali. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah, ada Al-Qiyamah, apalagi? Dan banyak nama-nama hari kiamat lainnya ya. Ada As-Sakhah. Di sini Allah mengatakan di antara nama hari kiamat itu adalah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu terambil dari kata ghasya. Dari kata ghasya itulah Bunda nanti fi'il mudhari'nya yaghsha. Baru setelah itu ghisyawah. Ayo sebutkan bunyi ayat ghisyawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah itu artinya tutupan. Kalau yaghsha itu artinya menutup atau menyelimuti. Jadi mohon maaf, al-ghasyiyah itu artinya apa? Al-ghasyiyah artinya menutup atau menyelimuti. Menutup atau menyelimuti. Jadi al-ghasyiyah artinya menutup atau
Menyelimuti. Ya. Kalau apa ya? Bahasa Arab selimut itu ghawash, pakai alif. Ghawash. Selimut. Artinya selimut. Baik, kenapa? Karena memang fungsi selimut itu untuk apa? Menutupi badan, ya. Kenapa hari kiamat itu dimaknai dengan menutupi? Akan muncul pertanyaan seperti itu. Karena makna istilahnya, arti dari al-ghasyiyah itu secara istilah kan hari kiamat. Namun kalau ditelusuri ternyata al-ghasyiyah itu akar katanya terambil dari kata ghasya yang maknanya adalah menutup atau menyelimuti. Maka jawabnya, kata para ahli tafsir, disebut hari kiamat dengan istilah menutupi karena kedahsyatan di hari kiamat itu akan menutupi kesadaran manusia. Saya ulang kembali, karena kedahsyatan hari kiamat itu atau kengerian di hari kiamat itu menutupi kesadaran manusia. Analoginya begini Bunda, supaya lebih paham. Andai kata di Pekanbaru ini terjadi bencana besar berupa gempa bumi, dan rumah kita termasuk rumah yang ikut roboh karena begitu besarnya goncangan dari gempa bumi tersebut. Biasanya yang dirasakan oleh orang-orang normal, idealnya, kalau rumahnya sudah roboh, bahkan mungkin rumah tetangganya ikut roboh, maka tertutup kesadarannya. Dia tak sempat lagi untuk memikirkan yang lain, kecuali bagaimana dirinya selamat. Paham ya? Nah, ya kan? Tertutup kesadaran. Banyak orang kalau sudah ditimpa masalah, hilang semuanya kan? Ilmu pun hilang Bunda. Yang 20 tahun dicari selama ini, begitu dapat masalah gimana? Tak terpakai ilmu tuh. Betul. Jangan marah, hafal semuanya, ayat hafal, hadis hafal. Begitu ada musibah, blank, kan tertutup kesadaran itu kan. Nah, kapan mulai kita sadar? Setelah beberapa lama setelah kejadian kan. Ya Allah, setelah mulai berpikir jernih, sehat, istighfar, baru paham kita dampak dari apa yang kita lakukan itu. Baru muncul penyesalan kan. Nah, kan gitu. Kalaulah masalah yang sekecil itu bisa menutupi kesadaran kita, bagaimana dengan dahsyatnya hari kiamat? Paham ya? Nah, bawalah analogi itu ketika kita memahami keadaan di hari kiamat. Sedangkan tsunami Aceh saja itu banyak diceritakan, orang-orang sampai lupa dia keluar itu tidak memakai pakaian. Keluar dari rumah itu tidak memakai pakaian, hanya pakai kacamata sama layangan doang. Nah, begitu sudah agak lama baru sadar dia, ya Allah, baru lupa, baru sadar dia bahwasanya dia cuman pakai pakaian dalam. Itu kan menunjukkan apa? Baru sekecil itu tertutup kesadaran manusia. Bagaimana nanti kedahsyatan hari kiamat? Ya. Yang digambarkan gunung dengan gunung akan saling bertabrakan, jadilah fata morgana. Nah, kebayang nggak, benda yang paling berat di bumi ini kan gunung, tapi gunung itu kal'ihnil manfus, itu seperti bulu yang berterbangan. Kalaulah gunung saja, bagaimana dengan manusia? Apa yang paling berat di bumi ini? Ya gunung. Makanya Allah sebut gunung, tak perlu lagi Allah sebut yang lain. Kalaulah Allah sebut gunung seberat itu saja bisa berterbangan seperti bulu, seperti itu, bagaimana dengan kita yang semekot?
Iya kan? Nah, kita yang ya umumnya di bawah 2 meter. Bu Ina berapa meter? Nggak sampai 2 meter ya? Di bawah 2, rata-rata kan kita ini di bawah 2 meter. Ada yang 1 meter kurang. Ya, baik. Sudahlah pendek, hitam dekil pula lagi. Ya. Kita lanjutkan. Jadi, Bunda, surah ini diawali dengan sebuah pertanyaan, tapi tujuannya bukan untuk kita jawab pada hakikatnya, tapi untuk mengundang perhatian kita. Allah ingin mengundang perhatian kita, Allah ingin mengajak kita untuk merenung. Ya, mengajak kita untuk merenung, sekaligus Allah ingin membesarkan perkara tersebut dengan sebuah pertanyaan, dengan huruf istifham. Ya, bisa dipahami ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sekarang kita lanjut ayat kedua. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana keadaan manusia pada hari itu. Ya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuh apa artinya? Wajah-wajah. Bahasa Arab wajah itu al-wajhu, tapi kalau ditambah wawunya wujuh berarti bentuknya jamak. Jadi wajah. Yauma idzin, pada hari itu, maksudnya hari kiamat, khashi'ah, penuh dengan kekhusyukan. Khashi'ah itu penuh dengan kekhusyukan. Diterjemahkan apa? Tertunduk hina. Orang yang khusyuk itu ya tertunduk hina. Paham? Nah, sholat khusyuk itu berarti dia sedang menghinakan dirinya, sedang merendah. Tapi kalau sombong dia saat sholat, itu namanya nggak khusyuk tuh. Ya. Baik. Jadi ayat ini, Bunda, konteksnya ditujukan kepada orang-orang, ya kata para ulama, secara tekstual ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Saya ulang kembali, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang kufur kepada Allah semasa hidup di dunia, walaupun mereka mengaku sebagai Muslim. Ya, walaupun mereka mengaku sebagai Muslim. Jadi begini, kelak di akhirat, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa di dunia, entahkah dia kafir, entahkah dia Muslim, dengan kata lain, dia adalah para pendosa yang lebih banyak dosanya daripada amal baiknya, entahkah mereka orang-orang munafik, intinya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di hari kiamat, maksudnya hari kiamat di sini bercerita tentang hari kebangkitan, ya, itu aura wajah mereka penuh dengan ketakutan. Aura wajah mereka itu penuh dengan ketakutan. Itu maksudnya. Jadi nanti keadaan orang-orang yang berdosa di hari kiamat, aura wajah mereka itu menampakkan ketakutan yang luar biasa. Itu yang dimaksud dengan khasyiah, ya. Kenapa kira-kira, Bunda? Kenapa? Karena semasa hidup di dunia mereka tak pernah khusyuk. Maksud tak pernah khusyuk, lawan dari khusyuk itu apa? Main-main. Salat kalau tak khusyuk berarti salatnya kan main-main, kan gitu. Nah, begini, orang-orang yang semasa hidup di dunia yang taunya cuman foya-foya, hura-hura, main-main, tertawa
gembira ria dan lain sebagainya. Tak terbetik di benak mereka tentang kedahsyatan hari kiamat. Maka sebagai hukumannya Allah hinakan mereka nanti di hari kiamat, sampai-sampai disebutkan di dalam ayat ini itu aura wajah mereka itu menampakkan rasa takut yang luar biasa. Pernah melihat wajah orang-orang yang penuh dengan ketakutan? Coba Bunda lagi takut bercermin, gimana? Ya. Baik. Itu maksudnya ya. Berarti orang yang beriman itu di dunia ngapain? Nanti di ayat ini, di surah ini nanti Allah membandingkan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di hari kiamat. Di ayat ini bermula Allah menceritakan keadaan para pendosa di hari kiamat. Nanti setelahnya nanti di ayat ke berapa nih? Di ayat ke 8 ya. Nah, ayat ke-8. Nanti Allah bercerita tentang keadaan orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah, ya, itu maksudnya ya. Jadi, kesimpulannya apa? Bahwa nanti di hari kiamat, orang-orang yang berdosa itu, aura wajah mereka itu menampakkan rasa takut yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan ayat ke-3. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi, nasibah, kepayahan. Baik, boleh ditulis. Ada dua pendapat tafsiran tentang ayat ini. Pendapat pertama, Allah sedang membicarakan orang-orang yang masuk neraka namun ketika di dunia mereka sibuk beramal baik sampai lelah atau letih. Baik, kita jelaskan dulu Bunda. Jadi pendapat pertama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan orang-orang yang masuk neraka jahanam. Namun ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang senang beramal baik sampai lelah dan letih. Kok bisa begitu? Masuk neraka jahanam, tapi ketika dilihat di dunia mereka orang-orang yang lelah dalam beramal baik. Nyambung nggak kira-kira Bunda? Amilatun nasibah. Maksudnya begini, siapa orang-orang yang lelah beramal baik, letih, capek, tapi nanti pada akhirnya di hari kiamat mereka masuk ke dalam neraka jahanam? Maka jawabnya adalah orang-orang kafir yang berbuat baik. Nah, paham? Satu, orang-orang kafir yang berbuat baik. Jadi orang-orang kafir itu baktinya kepada orang tuanya, mereka membangun masjid, mereka sedekah, mereka bermuamalah dengan manusia dengan yang baik-baik, apalagi dakwah mereka kepada saudara-saudara mereka yang statusnya non-muslim. Dalam pandangan agama Islam, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu tertolak. Ya, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu tertolak. Kenapa? Karena tidak beriman. Syarat amal soleh itu diterima kan iman, Bunda. Passwordnya itu iman.
Sehingga siapa saja yang statusnya kafir, kebaikan apapun yang dia lakukan itu tertolak, sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh pamannya Rasulullah, yakni Abu Thalib. Padahal semasa hidup Abu Thalib itu selalu orang-orang termasuk paman yang mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mirisnya di akhir kehidupannya beliau tetap mengikuti agama yang diyakini oleh kakeknya. Siapa? Abdul Muthalib, menyembah berhala. Dan itu hasutan dari siapa? Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika Rasulullah menawarkan saat sakratul maut Abu Thalib itu agar beriman kepada Allah dan Rasulullah, kepada dia, namun dihasutlah oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. Apakah engkau, wahai Abu Thalib, ingin meninggalkan agama kakekmu? Hingga akhirnya beliau mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil, Bunda. Salah satunya bahayanya kalau kalau kita punya teman atau mengunjungi kita bukanlah orang-orang yang baik. Kadang kita sudah mensupport, ketika kita takziah, mensupport saudara-saudara kita agar bersabar, kan? Tapi karena ada orang-orang yang tidak bagus pemahaman agamanya, sehingga dia datang, dia katakan, mengapalah suamimu yang meninggal? Yang awalnya sudah menerima, mulai berat hati dia. Itu banyak kejadian seperti itu. Iya kan? Jadi sudah menerima dengan lapang dada, tapi datang ibu itu kan, padahal suamimu itu baik, suamimu itu orang-orang yang sosialnya tinggi, kenapalah suamimu yang diambil duluan gitu kan? Mulai itu, mulai dia nggak terima tuh. Hati-hati, Bunda, dengan teman-teman yang seperti itu. Makanya kalau kita takziah itu pun, nama takziah itu kan menghibur. Jangan sampai merasa dirinya itu berat dalam menerima masalah, ya. Orang-orang yang kedua, orang-orang munafik yang berbuat baik. Orang-orang munafik yang berbuat baik pun juga demikian. Mereka bekerja keras ketika di dunia, banyak beramal baik, namun nanti pada akhirnya di akhirat mereka masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Dan yang ketiga, para ahlul bid'ah. Para ahlul bid'ah yang menganggap bahwa amal yang mereka kerjakan itu adalah amal soleh. Maka hati-hati dengan tiga golongan ini, dan semoga kita, Bunda, bukan termasuk dari tiga golongan ini, ya. Jangan sampai begini. Dalam hidup ini nggak cukup kita sibuk beramal, tapi mesti kita pastikan bahwa amal yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum Allah. Mudahnya begini, nggak cukup semangat beramal saja, Bunda. Kalau semangat beramal, namun amal yang dia lakukan itu tak sesuai dengan hukum Allah, maka amal itu tidak diterima. Untuk apa Allah turunkan Rasulullah? Untuk apa Allah turunkan Rasulullah? Sebagai suri tauladan, kan? Bagaimana cara mengamalkan agama yang benar. Jadi kalau kita beragama ini ikut mau kita, ikut hawa nafsu kita, ikut nenek moyang, apalah manfaatnya apalah manfaatnya Allah utus Rasulullah? Itu kan itu sebenarnya jawaban yang paling sederhana yang perlu kita renungkan berulang kali, Bunda. Kalau ada yang menambahi amalan daripada amalan Rasulullah, berarti dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Rasulullah. Mudah, kan? Apalagi dia sampai mengurangi amal. Jadi mudahnya dalam Islam itu jangan tambahi amal itu. Jangan berlebihan, jangan takalluf. Kan? Jangan pula berkurang. Ya.
Itu penting. Jadi nggak cukup semangat beramal. Pesannya begini, coba kita pastikan fikih keluarga kita tuh sesuai nggak dengan hukum Allah. Kalau tak sesuai, berarti selama kita berkeluarga itu tak diterima. Kan gitu. Untuk apa Allah menurunkan surah Ali Imran, konsep keluarga Islami secara Al-Quran? Allah turunkan surah Luqman tentang sosok seorang ayah yang seharusnya bagaimana bersikap kepada anak-anaknya. Itu semua untuk apa? Untuk dibaca saja kah, atau untuk diikuti, Bunda? Untuk diikuti kan gitu. Nah, Allah berbicara tentang politik di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk dibaca atau untuk diikuti? Diikuti. Allah berbicara tentang fikih zakat, fikih sholat. Itu semuanya untuk apa? Untuk diikuti. Hari ini kita melihat banyak orang yang semangat sholat, tapi fikih sholatnya bermasalah. Itu amilatun nasibah tuh. Capek-capek dia seperti itu, tapi ternyata kebaikannya tidak diterima. Itu kan ahlul bid'ah yang senang beramal, tapi amalannya itu tak ikut aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah kita belajar. Nah, jadi kita belajar ini, Bunda, tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengoreksi apakah semua ibadah yang kita lakukan selama ini sesuai nggak dengan hukum Islam. Itu yang nah, setelah kita belajar kan terkoreksi kan? Ya Allah, bahwa ternyata sholatku salah, baca Quranku salah, fikih keluargaku salah, konsep tauhidku salah, dan lain-lainnya. Nah, itu penting ya. Pernah suatu kisah, Bunda, ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mu'min, khalifah yang ketiga, khalifah yang kedua, lantas dia melihat pendeta. Nah, ya, pendeta yang keluar dari gereja. Nah, saat itu Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Sampai para sahabat-sahabat yang lain yang melihat Umar itu merasa kepo lah. Mereka bertanya, wahai Amirul Mukminin, gerangan apa yang menjadikan engkau menangis? Maka apa kata Umar bin Khattab? Aku teringat dengan ayat Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang-orang yang hidup di dunia sibuk beramal baik, tapi ternyata pada akhirnya mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Itulah yang menjadi sebab Umar bin Khattab menangis. Sibuk benar pendeta itu mendakwahi umat-umatnya untuk mengajak beramal baik, tapi rasa lelahnya itu, capeknya di dunia itu sia-sia di akhirat. Mirip-miriplah dengan umat Islam yang senang beramal tapi tidak ikut aturan Allah dan Rasulnya. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan. Termasuk juga amilatun nasibah itu orang Islam yang lelahnya itu bukan lelah akhirat, tapi lelahnya dalam urusan dunia. Kita ini lelah untuk apa, Bunda? Untuk akhirat, untuk dunia? Coba dulu jawab jujur. Pernah Bunda merasa lelah sampai keluar keringat ketika mau sholat? Ketika sholat baca Quran gitu kan, biasanya yang sampai seperti itu apa? Dunia. Iya kan. Jadi berarti termasuklah itu, dia bagian dari amilatun nasibah. Sibuk bekerja keras, sibuk berlelah-lelah, tapi lelahnya itu bukan untuk urusan akhirat. Makanya sebenarnya Al-Quran kan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Bunda, sudah membimbing kita. Kalau dalam urusan akhirat, selalu Allah menggunakan fastabiqu. Kadang Allah juga menggunakan sari'u, berlari, berlomba-lomba. Tapi kalau dalam urusan dunia, Allah perintahkan kita famshu
fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Santai. Berjalan biasa saja, jangan berlari. Ini dalam urusan akhirat berjalan dia, dalam urusan dunia berlari dia. kan terbalik. Yang ngomong bukan saya tapi Al-Quran, Bunda. Jadi kalau ngaji lambatnya nggak ampun. Bukan di sini, udah. Ya nanti marah tersin dulu lah. Ya. Tapi kalau urusan kerja, jam 7 masuk, jam tengah 7 udah sampai dia di kantor. Iya kan? Nah, subhanallah, ya. Ikan bertentangan dengan konsep Al-Quran, tuh kan? Coba perhatikan, Bunda, setiap perintah-perintah akhirat dalam minta ampun, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Kan itu tuh. Fastabiqul khairat, dalam kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba, berlari, bersegera. Selalu Allah sampaikan seperti itu. Kalau dunia berjalan biasa, semua sudah ditakdirkan. Yang nggak boleh itu tinggal. Dunia itu nggak boleh ditinggalkan, Bunda. Tapi nggak boleh pula dikejar. Cukup santai saja. Itu maksudnya. Berjalan seperti biasa saja. Ini kadang kita melihat kalau kita ngomong dengan seseorang yang begini. Kalau kita, Ustadz, coba ajarkan kepada kami salah satu untuk menjaga keikhlasan itu kan caranya bagaimana? Memilih teman yang ikhlas. Nabi saja diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Nabi itu, Bunda. Itu disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Bahas sosok Nabi saja yang ikhlas, dia diperintahkan untuk berteman dengan orang yang ikhlas. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketidakikhlasan teman-teman itu akan menyeret dia lama-lama menjadi orang yang tidak ikhlas. Bagaimana kita mengukur seseorang apakah orang itu ikhlas atau tidak? Kan gitu tuh. Sedangkan ikhlas itu kan amalan batin. Siapa yang tahu amal batin seseorang, kan? Nah, maka para ulama memberikan konsep kepada kita, maka lihat dari cara bicara dia. Ajak dia berbisnis, ajak dia bekerja, ajak dia ngobrol banyak. Kalau ternyata yang dia bicarakan itu lebih banyak dunia, maka pastikan dia ahli dunia. Walaupun judulnya itu bangun pondok pesantren. Yuk, diajaknya kita bangun pondok pesantren. Setelah itu, yang dia pikirkan apa? Nanti keuntungannya 60 juta. 60 juta ini nanti 30 juta untuk antum, 30 juta untuk saya. Itu otak dunia. Tapi kecuali kalau dia bilang kalau ini keuntungan 60 juta ini kita buat subsidi silang supaya orang-orang miskin itu bisa sekolah di sini. Atau uang ini kita gunakan untuk apa? Untuk pembangunan-pembangunan yang lebih besar supaya lebih banyak menampung umat. Berarti itu otak apa? Otak akhirat. Diajak bisnis umroh yang taunya apa? Untung sekian, untung sekian, untung sekian. Pastikan dia otak dunia. Walaupun yang ngajak Bunda itu beramal adalah seorang ustadz. Kalau ada seorang ustadz yang ngajak jamaahnya itu beramal, tapi menyeret jamaahnya itu untuk buah dari amal itu keuntungan dunia, maka pastikanlah otak ustadznya otak dunia, bukan otak akhirat. Ibu-ibu, sedekahkan rumahnya supaya nanti dapat rumah. Kan sedekahkan mobilnya supaya nanti dapat mobil sport. Berarti itu bukan itu apa namanya? Setan dibalut agama. Ya, banyak gitu. Setan itu bukan setan dari sisi fisik ya, Bunda. Setan yang dibalut agama. Baik, kita lanjutkan. Olahraga lelah, Bunda. Olahraga lelah.
Nah, baca Quran pernah sampai seperti itu. Ya, ya, baik. Oke, tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua. Tadi kan tafsiran pertama. Nah, tafsiran kedua. Nanti orang-orang yang kufur kepada Allah ketika di dunia, di akhirat kelak akan dibuat Allah bekerja keras. Akan dibuat Allah bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Orang-orang yang kufur kepada Allah ketika di dunia, di akhirat kelak akan dibuat Allah bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Jadi orang-orang yang kufur itu nanti Bunda di akhirat itu di padang mahsyar berdiri dalam waktu yang lama. Itu kan yang kita pelajari selama ini. Berapa lama? Ya, berdiri di padang mahsyar dalam kurun waktu yang amat lama, di bawah terik matahari yang amat panas, yang 1 mil di atas kepala, bermandikan keringat, apalagi melalui proses jembatan-jembatan Sirat, ya, melalui jembatan Sirat. Namun finishnya apa? Neraka. Nah, namun finishnya neraka. Itu kebayang nggak? Lelah di dunia, capek di akhirat, endingnya bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Lebih baik nggak masalah lelah di akhirat, tapi ujungnya masuk surga, kan gitu tuh. Cuman kan dia masuk surga melalui proses hisab yang amat berat. Dia masuk surga, tapi proses untuk masuk surga itu berat sekali kan. Bagaimana dengan orang-orang yang sudahlah lelah di dunia, capek pula di akhirat, ngantri panjang-panjang, tapi ujungnya bukan masuk surga atau neraka. Itu kan seperti seseorang yang, iya kan gitu tuh kan, antri bensin ya. Nah, sampai di situ apa? Habis. Ya. Tapi kalau itu kan kita nggak tahu. Tapi nanti di akhirat kita sudah menerima catatan amal itu dan kita tahu kita itu masuk kemana. Paham Bunda? Kita itu sadar saya ini akan masuk ke dalam surga, saya ini akan masuk ke dalam neraka, tapi tetap melalui proses. Sama halnya seperti seperti kasus-kasus orang-orang, maksudnya seperti orang-orang yang melakukan pembunuhan kemudian masuk ke pengadilan. Dia tahu pada akhirnya dia akan masuk penjara kan, tapi bagaimanapun dia nggak bisa masuk penjara langsung. Dia harus diproses dulu gitu kan. Nah, ya. Baik. 1 hari bagikan berapa? 1000. Bagi 1 hari itu bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang kafir khamsina alfasanah. 1 hari bagikan 50.000 tahun. Ya. Ya. 50.000 tahun Bunda. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Sebenarnya kalau seseorang benar-benar mentadaburi ini, dia baca surah ini menangis. Tapi kalau orang tidak paham, mendayu-dayu dia baca surah ini. Sambil sombong. Sambil memamerkan suaranya itu kan. Baik, kita lanjutkan ayat keempat. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki naron.
neraka, atau bahasa kita naron itu artinya api, tapi kita selalu menerjemahkannya dengan neraka ya. Neraka itu bahasa Sangsekerta Bunda ya. Hamiyah, yang amat panas ya. Nah, ini menjadi dalil Bunda. Lelah di dunia, capek di hari kiamat, ending masuk neraka jahanam. Nah, lelah di dunia, capek di akhirat, ujung-ujungnya bagaimana? Secepat-cepatnya orang berlari dalam mengejar dunia, finishnya apa? Secepat-cepatnya mati. Kan itu tuh. Selambat-lambatnya orang berlari, selambat-lambatnya orang mengejar akhirat, finishnya apa? Surga. Itu pegang kaidahnya, maka nggak ada kata terlambat kan gitu tuh kan. Nah, selambat-lambatnya seseorang, walaupun hijrahnya itu mungkin di umur 50 tahun. Nah, kemudian Allah takdirkan dia wafat di umur 51 tahun. Ini tetap ujungnya dia akan masuk surga. Walaupun nanti ada yang mungkin dia harus transit dulu kan. Tapi kan ujungnya apa? Surga kan gitu. Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, walaupun nanti ada orang yang beriman itu masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab ya. Bunda ingin masuk surga tanpa hisab atau dengan hisab tapi hisabnya mudah? Oh, cita-cita besar. Nah, ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Nah, ya. Baik. Memang cita-cita itu harus tinggi. Nah, cita-cita harus tinggi. Kalau kita punya ingin target dalam 1 bulan itu khatam 30 juz, harus dibuat 1 bulan itu khatam 2 kali supaya dapat yang 1 kali khatamnya. Tapi kalau Bunda punya target khatam, saya ingin khatam Quran selama sebulan itu 5 juz, sudah tuh 1 juz dapat sudah selama sebulan tuh. Nah, jadi mudahnya seperti itu. Ambil setengahnya Bunda. Kalau dia punya target khatam 10 juz, maka nanti dapatnya berapa? 5 juz. Kan gitu. Ada yang punya target 1 kali khatam 30 juz, maksudnya one day one juz, jadi sebulan 30 juz. Siapa yang sampai saat ini ada Bunda? One day one juz ada? Ada ya, alhamdulillah. Baik, semoga istiqomah ya. Iman itu kadang naik kadang turun, betul? Tapi kita berharap kita mati dalam keadaan iman kita naik. Jangan sampai kita mati dalam keadaan iman kita lagi turun-turunnya. Ya. Tapi iman itu naik turun bukan karena Allah tetapkan, tapi karena kita juga kan. Iman naik karena amal soleh, iman turun karena dosa. Ya. Kita lanjutkan ayat kelima. Kemudian Allah jelaskan hukuman bagi penghuni neraka. Ya. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari mata air yang amat panas. Aniyah itu Bunda, di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan yang dimaksud dengan aniyah itu adalah mata air yang ada di dalam neraka, paling awal dipanaskan sejak penciptaan neraka dan paling akhir diambil. Bisa dipahami? Gini, logiknya begini Bunda.
Kita sedang manaskan air. Manaskan air itu kita buat ya. Apa namanya ini? Kuali ya? Apa, Bunda? Untuk manaskan air bahasanya apa tuh? Panci. Panci ya? Kompor pertama, kompor kedua, kompor ketiga, kompor keempat. Nah, aniyah itu yang pertama kali dipanaskan. Yang keduanya dipanaskan itu 30 menit kemudian. Nah, ini 30 menit kemudian. Tapi yang diambil pertama kali bukan ini. Yang diambil ini. Ini yang terakhir. Ya, paling awal dipanaskan, paling akhir diambil. Berarti apa itu? Dia berada di puncak kepanasan. Itulah minuman penghuni neraka. Oke. Kita saja, Bunda, maksimal bisa meminum air itu 70 derajat. Ya, itu maksimal tuh. Kalau kita meminum sampai 100 derajat, ini terbakar lidah kita. Terbakar lidah kita. Tapi bagaimana kalau sampai 150? Gosong tenggorokan kita. Nah, kita hanya bisa minum ini maksimal. Nah, ya. Kecuali kalau udah mati rasa kan. Nah, ya. Bagaimana kalau aniyah? Mata air yang berada di puncak kepanasan. Iya. Nggak mati. Jadi jangan menganggap orang yang kalau sudah minum air itu dia mati. Ya. Baik. Kemudian, laisa lahum, lihat ayat ke-6-nya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka illa, kecuali min, dari dhari', pohon dhari'. Sebenarnya bukan pohon yang berduri ya. Pohon dhari' itu, Bunda, sejenis tumbuhan yang keras. Dhari' itu boleh ditulis. Dhari' itu sejenis tumbuhan yang keras. Sudah? Berduri. Tajam. Dan beracun. Oke. Itu yang dimaksud dengan pohon dhari'. Begini, pohon ini, Bunda, saya nggak tahu ya, sekarang ini masih tumbuh di Arab atau tidak. Pohon ini dulunya tumbuh di Arab. Pohon ini dulu tumbuhnya di Arab. Kalau pohon ini, kata para ahli sejarah, kalau pohon ini dimakan oleh unta, dipastikan unta itu akan mati. Dia sejenis kaktus, tapi lebih keras daunnya dan lebih tajam durinya. Namun beracun. Jangan anggap penduduk neraka itu memakan ini. Mirip-mirip seperti ini. Karena kalau dibandingkan, tidak ada apa-apanya hukuman di dunia, kan gitu kan. Cuman Allah menggambarkan saja. Semisal seperti itulah makanan penduduk neraka. Itu yang dimaksud dengan dhari' itu. Ya. Oke. Lanjut ayat ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. Allah sifati tumbuhan dhari' itu di sini artinya apa? La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Berarti apa? Tumbuhan dhari' itu tidak membuat
penghuni neraka itu gemuk badannya, tak pula mereka makan itu hilang rasa laparnya. Nah, artinya apa? Tak berfaedah makanan itu ketika mereka konsumsi, yang ada justru menambah azab bagi mereka. Ya kan? Dimakan tak menghilangkan rasa lapar dan tak pula menggemukkan, atau sebaliknya, ketika dimakan tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Berbeda halnya Bunda dengan sifat makanan di dunia. Tak enak pun makanan itu, kalau kita makan, kenyang perut kita kan, gemuk badan kita kan gitu. Bahkan sifat makanan dunia itu dicium saja udah gemuk badannya. Dicium saja. Ya. Baik. Pertanyaannya, lantas kalau ternyata makanan itu tidak menambah berat badan mereka dan tidak menghilangkan lapar, kenapa mereka minum dan kenapa mereka makan? Tadi kan air tuh, sekarang pohon kan makanan. Kenapa mereka minum? Apakah mereka diminumkan secara paksa atau mereka memilih minum sendiri? Nah, jawabnya adalah sepakat para ulama bahwa penghuni neraka itu mereka akan makan dan minum dengan memilih makan minum sendiri tanpa dipaksa. Paham maksudnya? Karena begitu dahsyatnya, begitu lelahnya, begitu capeknya, sampai mereka harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mereka tahu bahwasanya itu menambah azab bagi mereka. Nah, tidak ada pilihan lain. Dan sebenarnya nggak usah jauh-jauh, kita melihat di media sosial banyak orang-orang yang dipenjara, itu mereka meminum air kencing mereka sendiri kan? Tahu ya kan gitu kan? Nggak dikasih minuman. Seperti kasus-kasus di penjara di Suriah itu ketika diwawancarai, mereka nggak dikasih minuman, mereka nggak dikasih makan. Apa yang mereka minum? Air pipis mereka sendiri, karena tidak ada pilihan lain kan. Itu saja mereka minum kan. Bagaimana dengan kedahsyatan hari kiamat? Bagaimana dengan azab-azab yang mereka terima di neraka? Kalau di penjara saja, kalau nggak ada makanan bagaimana? Kira-kira, subhanallah, tikus itu makan kalau nampak Bunda. Iya kan? Kita ini bisa memilih karena masih ada pilihan kan gitu kan. Coba kalau nggak ada pilihan. Banyak kasus-kasus, saya ada ini cerita dari cerita seorang ibu-ibu yang statusnya janda. Beliau ngomong kayak gini, saya dulu Ustadz orang yang paling manja sekali dengan suami saya, nyetir nggak bisa, ini semua nggak bisa. Setelah ditinggal suami semuanya saya lakukan, bahkan rasanya mustahil saya bisa naik mobil dari Riau ke Jakarta. Kenapa? Keadaan yang merubah itu semua, ya kan? Nah, ya kan? Dan saya rasa di antara kita juga mengalami demikian kan. Ketika sudah, saya pernah juga ketemu dulu, ya, teman saya namanya Bahari. Waktu di kuliah, beliau itu jualan apa? Jualan apa Bunda? Jualan piscok waktu kuliah. Kemudian teman saya yang di samping ini kan berkunjung ke sana untuk mencicipi makanannya, membeli. Kemudian dibilang oleh teman saya ini, enak ya kamu ya, masih muda sudah punya usaha, kan itu kan. Jadi usaha gerobak lah ya. Kalau di kampus waktu kuliah kan itu sudah hebat Bunda. Apa jawaban dia? Jawaban dia itu mengajarkan kepada kita, enak. Karena nggak ada pilihan saya nih. Kalau macam kalian enak lah bisa dikasih uang jajan sama mak kalian, ya kan?
Nah, bisa mungkin 2 juta sebulan atau 2,5 juta. Saya nggak ada dikasih. Woy. Siapa yang nggak pingin seorang anak yang ingin fokus belajar tanpa harus berusaha? Nah, dia bilang seperti itu. Nah, ini kan capek, melelahkan nih kata dia gitu kan. Nah, itu kan lagi-lagi karena nggak ada pilihan. Siapa di dunia orang yang ideal itu pinginlah dia dikasih emaknya terus fokus belajar kan, daripada harus bekerja malam-malam, pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam bekerja, kata dia gitu kan. Nah, lagi-lagi karena nggak ada pilihan dia melakukan itu semua kan. Nah, dan banyak kita temukan teman-teman kita yang seperti itu Bunda. Begitulah nanti di neraka kan. Tak ada pilihan lagi, sehingga dia tahu bahwasanya makanan itu dan minuman itu menambah azab bagi mereka. Pun demikian mereka tetap minum dan mereka makan. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan di ayat ke-8. Ayat ke-8 itu baru kita cerita tentang kondisi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ya, lawannya dari, kalau tadi khosyiah, kalau ini na'imah. Ya. Wajah mereka itu penuh dengan kenikmatan. Ketika kita melihat wajah orang yang baru terima uang 1 M gimana? Ya. Tapi kalau wajah-wajah akhir bulan ini entah gimana kan? Wajah akhir bulan dengan wajah awal bulan memang agak berbeda tuh Bunda. Baik. Ada pula kan, saya sama aja Ustadz, mau awal bulan mau akhir bulan susah aja nampak wajah nih. Baik, pekan depan libur ya Bunda, saya izin. Saya balik ke kampung Bunda ya. Baik, mudah-mudahan 1 pekan aja kita libur. Sabtu depannya lagi kita masuk, dan saya rasa itu anak-anak sudah masuk sekolah ya. Ya. Memang tidak apa namanya Bunda, saya pun beberapa halakoh itu memang sedikit yang hadir, mulai dari Senin sampai hari Ahad itu kan. Karena berhubung anak-anaknya libur, kecuali liburan kan. Ada yang memang tidak liburan, tapi rempong kalau sudah suami, anak-anak di rumah, dia pergi ngaji kan gitu kan banyak juga ibu-ibu yang ngomong seperti itu, Ustaz, sebenarnya kami nggak liburan, cuman anak saya itu di rumah semua, suami di rumah, jadi kalau keluar itu rempong kali rumah itu ditinggal tanpa saya kayak gitu kan, hingga akhirnya memilih libur dulu lah gitu kan. Dan itu memang wajar Bunda ya. Baik, ingatkan surah Al-Ghasyiyah ayat ke-8. Ada yang tanyakan? Apa Bunda? Itulah sebabnya kenapa Nabi memerintahkan kita untuk baca surah ini di hari-hari besar. Ya, kan itu kan, di hari-hari besar. Kenapa? Karena momen hari besar itu tepat untuk mengingatkan manusia tentang hari kiamat, supaya dakwah tentang berita tentang hari akhirat itu tersampaikan oleh kebanyak manusia ya. Kan hari-hari besar semua tuh kan, hari Jumat, hari ini. Baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.